Ada di sebelah kanan. Jadi minumnya es jeruk. Es jeruk. Es jeruk. Es jeruk. Terus makannya pecel rawon. Sumber Sari. Oke. Aduh. Lagi. Oke, boleh. Kita sambil ngomong ya, Bu ya. Oke. Jadi ibu-ibu cuma Rp1 saja nanti bisa makan pecel rawon. Minumnya juga es jeruk. Tapi tidak boleh. Wes aku gak duwe Rp1 kita bayar 10. Gak boleh, gak boleh. Konsepnya ya. Gunakan kris sembanun ibu-ibu. Jangan pulang dulu, Bu. Enggak, silakan makan dulu. Oke. Silakan untuk mencicipi pecel rawon yang menjadi makanan khas Kabupaten Jember. Kita boleh kasih tepuk tangan dong buat Chef Stebi. Selamat sore, Chef. Tuh kan, bilangin chefnya ganteng loh, Bu. Chefnya datang, Bu. Sini, Bu. Chefnya datang loh, Bu. Chefnya ganteng, Bu. Cepetan, Bu. Cepat. Langsung, Bu. Hajar, Bu. Aku provokator ya, Cak. Bu. Bagus Cepat. Aduh, emang Bu. Beneran. Kalau dibuat status WA nggak akan hilang sampai lebaran. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Chef Stebi. Chef, ini nama kami Kabupaten Jember itu Suhaimi. Mereka juga gercep. Selamat datang di Jember, Chef. Selamat datang, Chef. Terima kasih sudah datang di Jember. Pokoknya Bu Eman, foto dengan Chef buat status WA nggak bakal hilang sampai lebaran. Iya. Jadi Chef, ini acaranya nanti mungkin akan makan waktu beberapa menit, tapi foto-foto selfie sama ibu-ibu bisa sampai besok lusa. Ya, ya Bu. Chef dipanggil Chef. Chef ngomong-ngomong Bu. Ini Norma. Oke, ditunggu dulu. Apa Bu? Cek. Nah, halo. Ya, saya tahu lagi infonya ya. Acaranya mungkin makan waktu beberapa menit, tapi foto-fotonya sama ibu-ibu sampai tahun depan. Betul. Sampai malam. Ntar biar nggak jadi tampil lagi. Ibu, sebentar lagi Chef akan memberikan ilmu kita, khususnya di bidang masak memasak. Dan pastinya ini akan menjadi Nanti lagi ya Bu. informasi yang menarik. Pastinya saya yakin besok atau lusa pasti akan masak dengan masakan dari Chef. Ya, silakan. Kartu. Ibu-ibu, Krisnya satu. Prepare ya. Oke, masih prepare. Kita mau yel-yel dulu nih. Boleh ya. Krisnya satu. Menangnya banyak. Kurang kompak. Merdeka. Krisnya satu, menangnya banyak. Merdeka. Tapi harus kompak paling banter. Oke. Siap. Krisnya satu. Menangnya banyak. Merdeka. Masih prepare dulu, berarti kita bisa ngobrol-ngobrol dulu dari sini. Ini rencana nanti mau masak apa ini, Chef? Mic-nya chefnya boleh dicek teman-teman. Oke. Sekalian coba mic. Nah, halo semuanya, saya Chef Rafael. Senang sekali bisa ke Jember hari ini. Tepuk tangan buat Jember. Tentunya terima kasih buat Bank Indonesia juga ya udah mempersatukan kita di sini sekarang. Jadi kita kalau ketemu itu namanya jodoh ya. Nah, sekarang hari ini kayaknya saya kayak ngajarin ikan berenang. Kayaknya udah pada jago gitu. Iya, karena resep kali ini kan Jember banget ya.
ada pecel rawon. Sama ada juga ini menu spesial juga iga bakar. Coba cek. Nah, kalau di sini kedengeran nggak? Dengar nggak, Bu? Ya. Ya, balikin. Oke, jadi bakalan masak pecel rawon sama iga bakar. Jadi yang dibakar adalah iga, bukan perasaan Anda ya? Bukan. Bukan, iga. Iga ya, kalau rusuk mah kita rawat ya kan. Karena kamu terlalu suku. Sebelum iganya dibakar, perasaan masih terbakar. Jadi kamu tapi ini walaupun asli Jawa Timur, saya juga punya teman Jawa Timur ya kan. Tahu rawon tahu, masaknya nggak tahu. Saya aja barusan bisa. Oke, tes dulu nih pertama nih. Asal kata rawon dari apa? Yuk. Dari daging. Nah, Ada ya ternyata ya. Asal kata bukan awalan huruf. Bukan. Asal kata. Ayo, katanya orang Jawa Timur, Jawa Timur. Kita selama ini kita makan. Makan tiap hari kan, tapi Apa? nggak tahu artinya rawon dari mana diambil namanya. Dari rowo, gelap, ya. Makanya kuahnya rawon itu rawon. Dari budak. Pastinya rawon itu bahan utamanya apa? Daging. Telur, ya. Kemudian Oke, pertanyaan lagi nih. Tadi yang Jawa Timur ya. Telur nama lainnya apa? iya. Pucung. Betul. Ada banyak. Satu lagi. Apa lagi? Yang terkenal. Kayak orang jatuh cinta mabuknya mabuk apa? Pepaya. Apa? Kenapa Pucung. buah atau biji kepayang? Kenapa tuh, Sen? Karena memabukkan. Sama seperti senyummu. Nah, Ya, nggak ada. ini penting banget ya. Kadang-kadang orang tahu luwak, tahu rawon, tapi nggak tahu sebenarnya bahan makanan itu risikonya apa, cara mengolahnya seperti apa yang benar, ya kan? Kan kita ibaratnya mau UMKM kan mau cari rezeki, dari jualan makanan, bikin orang juga sehat ya kan? Niatnya udah ikhlas, tapi kalau cara ngolahnya salah, malah nanti bikin penyakit, benar nggak? Apalagi yang kita olah ini adalah bahan makanan yang nggak main-main ini. Ini keluar, dia punya salah satu zat yang bisa bikin kita pusing, bukan kepayang. Yaitu adanya asam sianida. Nah, wah mengerikan ya, asam sianida. Kasus Robin Williams. Besok mau nonton buka. Tapi yo, betul. Tapi tenang aja karena nanti sianidanya saat kita olah di atas 26 derajat dia akan menguap. Oke. Makanya kalau kita milih keluar ya, kalau milihnya cuma dikit buat makan di rumah, dicicip nggak apa-apa. Dikit. Kalau banyak, bikin buat 1000 orang, masa mau dicicipin semua? Ya kita yang keracunan kan. Makanya di sini ada juga cara untuk memilih keluar yang bagus. Aku mau nanya satu orang. Oke. Boleh Bu. Nanti juga ada spesial bintang tamu kita. Ini orang Jember pasti kenal semua. Oh ya? Iya. Siapa itu? Nanti kita rahasia. Oh nanti ya. Pak Hendi. Oke. Rahasia di hari ini. Oke ya. Tadi sampai mana tadi? Sampai Keluar. Cara memilih. Yang benar. Coba. Yang sering masak rawon siapa coba? Ajung. Ya. Beli. Coba yang ini. Yang ini. Oke, Bu, kasih tahu kita dong. Kan sering olah keluak. Cara milih keluak yang bagus. Nggak denger. Yang berat. Kalau saya gitu. Aduh, Yang berat itu. kalau saya sih bukan berat. Ya, Betul, betul. berat. Yang berat ya. Kayak saya berat kalau harus pulang dari Jember. Iya.
Ini saya nggak pernah coba. Betul, berat satu ya. Jadi kalau misalnya kita rasa itu berat dia ada bobotnya. Kalau di enteng biasa dalamnya kokoh ya. Kokoh. Lalu apalagi tadi? Oh, digoyang bunyi-bunyi. Kalau ada sesuatu di dalam yang bunyi. Yang bunyi. Dia bilang apa tuh? Hai. Hai. Halo. Oh iya betul. Tapi bunyinya jangan yang sampai kelutuk-kelutuk. Kalau kelutuk berarti kering. Ya, harusnya kelutuk gitu. Ya. Nah, maksudnya sama gelombang warna kelutuk ya. Betul, betul. Sama kalau dicicip rasanya agak asam tapi tidak pahit. Betul, ini benar Ibu siapa nih? Ibu Eli, tepuk tangan dong buat Ibu Eli. Ibu Toga. Caranya gitu ya, Chef. Ya, Kalau saya betul. punya cara sendiri buat milih peluang yang baik. Jadi ini direkam. Terima kasih Bu Eli. Ya, kamu apa kabar? Kalau dia jawab baik dari kamu. Itu keluar tuh gonggongi. Itu hati-hati juga kalau ada yang jawab dari dalam ya. Kalau dia jawab dari dalam saya nggak pecahin, saya usap. Chef, untuk rawon Ya. termasuk makanan yang susah nggak untuk masak? Tidak, rawon itu sangat mudah, tapi memang butuh kesabaran, ya. Tapi kan sekarang kita udah invent yang namanya presto, jadi kita bisa presto terpisah dagingnya, dan daging dipakai buat rawon ini kita pakai sandung lamur, atau kalau bahasa internasionalnya itu brisket. Oke, ya, daging brisket atau dada sapi di depan ya. Sandung lamur, jadi sandung itu dadanya, lamur itu lapisan lemaknya. Jadi kalau rawon itu harus ada lapisan lemaknya. Ini saya kasih contoh sandung lamur yang sudah di pesto ya, seperti ini ya. Jadi dia punya lapisan lemak di luarnya, lalu daging di tengahnya. Bisa aja kita pakai daging paha boleh, tapi tidak otentik rawon. Gitu. Saya benar nggak? Tanya yang bilang bahwa rawon itu semakin lama semakin enak. Apa benar? Betul. Kenapa? Karena keluak itu adalah penyedap alami. Oke. Penyedap alami. Kenapa? Karena dia punya namanya itu adalah glutamat. Asam glutamat. Asam glutamat yang natural itu terdapat dari keluak, banyak juga dari bawang putih, dari kol ya. Jadi kalau semakin banyak keluaknya, semakin sedap rasanya. Nah, kalau kita terus panasin lagi, dia akan makin terurai sehingga rasa kuahnya semakin gurih. Gitu. Kuahnya enak sih, Chef. Dagingnya habis. Ya, nggak tahan lama ya kalau bikin rawon ya biasanya ya. Dagingnya habis keluar. Nah, kita akan masak tapi kita akan menunggu bintang tamu kita hari ini. Oke. Sebelum mulai memasak mungkin kita akan ngobrol-ngobrol seputar keluak ya. Seputar keluak. Nah, keluak ini cuma di Indonesia doang. Indonesia doang ya. Dan keluak itu nggak cuma bijinya aja yang bisa digunakan tapi daunnya juga. Ada yang tahu nggak fungsinya daun keluak? Oh, coba ibu siapa? Ibu Astuti. Dari mana lu? Ya. Ah, betul, bisa ya. Jadi dibuat sambal juga, buatnya bisa buat sambal. betul banget, bisa. Jadi daun keluak itu kalau di zaman dulu juga digunakan untuk pengawet. Pengawet tapi ikan. Iya. Ya. Jadi pasti juga Manado juga masakannya pakai ikan ya. Betul, Manado ada ikannya, Bu. Iya. Iya, saya juga baru tahu kalau di Manado itu pernah diajak teman makan pisang goreng pakai sambal ikan bawang. Wah, pisang goreng Ini enak mantap. tidak hanya cooking class, ini benar-benar membuktikan bahwa kita banyak dapat pelajaran baru, ilmu baru. Dan kita hari ini kita sambut Ibu Bupati. Oh, ini dia bintang tamu kita. PKK Kabupaten Jember. Bu, tepuk tangannya lebih meriah dong. Mari sini, Bu. Boleh. Ini ada Ibu Tercinta, Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Jember, Ibu Kasih Baja. Oh, Ibu Kasih. Ibu Kasih, Bu, Oke. Tepuk tangan dong buat Ibu Rin. Wah, oke.
Karena Ibu Rin udah di sini, kita juga bisa mulai masak ya. Kalian juga nggak boleh kemana-mana. Sini juga. Siap. Kan individu nanti kita. Teman-teman boleh bisa kasih mic-nya sebenarnya agak. Iya ya, agak mendem dan nggak ada suaranya nih. Saya. Boleh kan? Oke. Pakai mic yang kayak pegangin atau gimana sih? Boleh. Ya. Oke. Nah, siap-siap dulu ya. Oke, di sini saya udah presto dagingnya. Daging sandung lampur ini di presto. Nah, buat teman-teman yang punya presto di rumah, untuk presto daging itu lama prestonya adalah 35 menit. Tapi dimulai dari prestonya mulai mendesis. Ya. Bukan mendesah ya. Oke. Nah, jadi kalau soal mendesis baru kita hitung. Dan biasanya presto itu hemat gas. Kenapa? Karena kita hanya perlu api kecil saja. Gitu. Nah, satu hal lagi untuk menggunakan presto supaya nanti hasilnya juga bagus, tidak lepas dari tulangnya, tapi empuk, itu adalah saat perilisan uapnya. Kadang-kadang kita maunya cepat ya kan, buka langsung, cepat gitu. Itu membuat dagingnya itu dia shock hingga langsung rontok dari tulangnya. Sayang, kita kalau misalnya awal juga gitu kan, kita mau tulangnya tetap nempel di daging, tapi dagingnya empuk gitu. Nggak berani soalnya Coba, lepasnya. Ibu-ibu silakan merapat sini. Halo ibu-ibu, kita dapat ilmu baru di sini. Banyak sekali ilmu. Oh ya, di sini juga ada ini ya. Ada habis ini ada makan bareng ya, makan 1000 porsi. 1000 porsi ini support juga sama 5 UMKM ya, binaan dari Bank Indonesia. Dan caranya juga gampang, kita tinggal scan aja pakai kris. Cukup Rp1. Enak banget. Saya ya sekarang nggak bodong kan, pokoknya handphone aja. Jadi kalau belajar tinggal di scan gitu kan. Dan lebih enak juga kalau pakai kris. Kenapa? Kalau kita orang yang lagi mau nabung nih, misalnya mau naik haji, naik apa ya kan, semuanya akan tercatat di rekening kita. Gitu. Jadi nanti kalau akhir bulan ngelihat rekening gitu, mutasi gitu kan, mulai mikir sendiri ya kan, akhirnya kita bisa menghemat, lebih teratur lagi planning atau perencanaan keuangannya gitu kan. Apalagi kalau misalnya pakai QRIS, kita kan ibaratnya kalau mau buka cabang di mana-mana nggak mungkin jaga sendiri kan tokonya kan, ya kan. Kalau semua transaksinya pakai tunai kan kita nggak tahu uang berapa yang masuk, Betul sekali. yang keluar berapa, yang hilang berapa. Nah, tapi kalau pakai QRIS aman, semuanya terdata. Cek dulu. Ya, saya pinjam dulu. Oke, silakan. Oke. Ini fans saya Burin ini, luar biasa. Oke. Nah, enaknya pakai kris adalah seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Kita akan bikin rawon pecel terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini rawon itu terdiri dari bumbu rawonnya, pasti kan. Nah, satu bahan yang saya suka untuk digunakan dalam rawon adalah jintan. Sedikit jintan itu akan menambah cita rasa dari rawon. Kita halusin dulu bumbu-bumbunya ya. Yuk. Cik. Nah, ready. Oke, di sini ada bumbunya. Iya, kita pakai dulu. Nah, apron. Oh, Ibu Rin mau saya juga. upload Nggak dapet ini. spesial. Chefnya di bawah ini Ibu Rin. Oh, nanti. KF. Oh, Bapak Ibu semuanya, ini KF, Kasih Fajarini. iya. Luar biasa. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Perwosi, Ibu Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda semuanya. Bunda semuanya. Bundanya Ibu, Bapak semuanya. Oke, kita akan haluskan bumbunya ya. Ini ada kemiri, ada bawang putih. Bawang putihnya ini sekitar kurang lebih 8 siung, tapi kalau untuk bawang merahnya bawang air lipatnya. Oke, sekitar kurang lebih 16 butir. Ya. Oh, mesti ganjil.
Oh gitu ya, nggak boleh berarti. Jadi saya ini bawang merahnya 17. Ganjil lebih bagus. Iya, betul. Nah kalau kita misalnya buat restoran kan harus jelasnya harus jelas ya. Jadi rata-rata satu butir bawang merah ada berapa gram? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Coba dihitung di rumah. Nah biasanya satu siung bawang putih 6 gram, bawang merah sekitar ya 6 sampai 7 gram. Oke? Hah? Iya. Ibu aja Iya. bisa aja, Bu. Boleh. Cabai merah keriting. Ya. Oke. Cabai merah keriting ini kita potong aja kayak gini, kita ini. Oh. Berapa tuh cabai merah? Ini suka-suka, tapi saya suka itu ada sedikit punch-nya ya. Dari tapi ini bukan berarti kita bikin rawonnya pedas. Kita bikin rawonnya ini agak kuat aja bumbunya. Iya. Jadi cabenya belum ke salon, Bu. Belum. Ini belum gini body. Kunyit ya kita masukin ini sekitar kurang lebih 2 cm. itu dia. Ya kita kurangin sedikit. Jadi rawon itu kan kuahnya nggak cuma hitam, dia ada kuning-kuningnya, ada kunyit. Kalau Burin biasa ada usaha rawon juga? Ada, luar biasa. Gimana nanti Burin kasih informasi juga ke saya ya. Dari orang Jembernya langsung nih. Kencur. Oke. Untuk kunyit kita kasih ini sekitar kurang lebih 2 ruas ya. 1, 2 ruas. Terus kalau untuk jahe ini bisa kita halusin juga atau mau digeprek juga terserah ya. Tapi saya lebih suka dihalusin supaya lebih ngeblend rasanya ya. Jadi sekitar kurang lebih 2 ruas juga dan juga lengkuas. Lengkuasnya ada orang yang digeprek doang. Kalau saya lebih suka yang blender. Jadi bener-bener saat dimasak, saat direbus itu kerasa banget ya. Nah, sekarang kita kecil-kecilin dulu aja supaya blendernya gampang, nggak kerja keras ya. Masih berambang ngomongnya. Ngomong. Lihat berambangnya atau orangnya gitu. Ibu sedia banget kan orang ganteng, Bu. Makanya saya di rumah nggak punya. Aku Masa. kasih 1, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Tidak sama ini. Tidak sama. Kalau yang ini manusia, kalau yang ini garangan. Makanya aku sendiri loh ya. Iya. Bukan saya yang bilangnya. Oke, ini sedikit lagi ya. Ini supaya blendernya kuat aja, kasihan blendernya kerja keras. Aku saya ngirit tangkepnya niku Mas. Masukin jahe lengkuas juga. Hah? Tahu sedikit. Siti-siti. Sedikit-sedikit. Siti. Gitu dong. Aduh. Tapi Oke. itu bisa ngomong Jawa nggak sih, Bu? Ini sekoni. Bisa ngerti. Saya itu kalau diomongin Jawa ngerti. Tapi Yogi betulan ngerti nggak, Bu? Ngomongnya mungkin ngerti juga ya. Ini sekoni. Monggo kalau mau ngerasani silakan. Ya. Oke, sini ada kluwek. Nah, kluweknya itu yang bagus tuh kayak gini, dia masih lembab, jangan yang kering. Dan juga nggak boleh ada jamurnya putih-putih gitu, kita jangan pakai deh mendingan ya. Terus kalau dicicip rasa itu tidak pahit. Kalau pahit kan biasa ada loh banyak ya pahit, jadi harus cicipin dikit. Nah, supaya tadi seperti yang saya bilang ya, kalau kita masak dikit, cicipin dikit nggak apa-apa ya kan, masih waras lah gitu ya. Tapi kalau masaknya buat sport, aku buat catering gitu atau buat apa acara nikahan gitu, nyicip banyak gitu kan yang ada teler. Ya, itu kita lihat dari bunyinya ya, jangan sampai yang tutup-tutup tapi yang betul-betul. Nah, supaya tahu dalamnya padat dan juga basah ya. Ini kita. Nah, untuk ini sekitar kurang lebih 60 gram ya. 60 graman. Lebih lah, 60-80 gram. Ini dagingnya kita bikin setengah kilo lebih. Setengah kilo. Setengah kilo. Kalau dapat yang kedua rawan ya Mas. Nah, kalau nggak pakai keluak berapa? Itu bisa kemana-mana tuh artinya. Oke, ini kita kasih air saya mana? Air putih.
Karena ini makanannya berkuah, jadi nggak apa-apa kita ngalusin bumbunya pakai air. Tapi kalau tumisan, misalnya kayak tumis sambal balado gitu ya, empal segala macam, pakai minyak. Saya mohon izin, ini ada Ibu Gunawan. Halo Ibu Gunawan. Adalah istri dari Kepala Angkatan Indonesia juga. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Gunawan. Dua wanita hebat. Bu, Iya. kasih tepuk tangan lah Bu. Boleh dong. Oke. Ini kita bisa halusin ya bumbunya ya. Dagingnya berapa kilo, Chef? Setengah kilo. Setengah kilo mateng ya. Ini nggak pakai daging bukan rawon ya? Wah, itu jadinya soto. Mantap. Ini enaknya kalau blender kayak gini. Kalau misalnya udah halus bentar, kita bisa buka lagi, tambahin lagi. Ah, soto ini enggak. Kurang airnya. Tidak aguli. Kalau ada ulekan ngulek ini kita nih ya. Sore wong ganteng ulek. Bisa mau baca ada hati. Silakan menjawabnya. Wong ganteng sak ulek. Ngulek itu enak ya. Ngulek apa tadi? Ngulek bumbu. Enak. Dia benar-benar kental, ya apa kayak pasta gitu. Habis itu kita akan tumis. Nah, saya punya tulisannya asik. Saya nyimpennya gampang. Hah? Ini, gitu tuh. Kalau Bu Gunawan juga dari Jember nggak? Dari mana ya? Jakarta ya. Keluarga sebelumnya sering juga masak rawon. Oh, sekarang udah jarang. Kenapa Ya, jarang kalau di sekarang? Jember ini ibu-ibu ini ahli masak. Tapi kalau hitungan mungkin bawang putih, bawang merah itu sesuai dengan ini apa? Pilihnya. Betul. Ini ibu-ibu harus memastikan dia kemarin banyak berapa itu dengan Ya, nanti kan kita cicip ya kan. Kalau saya itu tinggal berapa adanya itu. Jadi kalau enak itu memang diukur. Oke, kita tumis dulu ya bumbunya ya. Udah halus, Chef. Salah juga nih masih saya. Ada saya Grab. Kita kasih lagi. Apa bahasa halus sih? Grab. Chef dipanggil Grab. Chef Grab rasanya. Kurang halus, kita halusin. Saya sabar ya, ini ibu-ibunya kritis semua. Iya nggak apa-apa. Saya suka kayak gini makan masak itu memang harus ngobrol. Iya. Beda tipis ya antara kritis dan cerewet. Kalau ibu. Kalau ibu-ibu masih cerewet, oh iya. Kalau ibu-ibu masih cerewet, berarti masih aman keluarganya. Kalau udah diem loh, aduh, bahaya. Apa ini? apa sakit? Diem mati. Sudah ada omas. Iya nih, kok nggak halus ya? Aduh. Usaha resepnya karena melihat cewek-cewek muda-muda. Saya penasaran tadi kayaknya sebelum acara sekarang ini senam ya? Iya. Kok masih wangi-wangi nih? saya nggak habis ganti baju. Yang lainnya. Oke, kita masukin lagi ya.
tumis dan kita tambahin sama daun jeruk, daun salam sedikit, serai. Ini tambahan chef, ibu-ibu semuanya yang sering masak ya. Kalau ngaduk biasanya kan begini. Ya. Ya. Kalau bikin rezekinya lancar. Jangan ilmu lupa. dari Bu. Ya. Oh iya. Sudah usia ibu ini. Ke dalam ya. Tepuk tangan dulu. Biar di sini semua. Ya. Berarti nanti kalau bikin rumah, denah kitchennya, denah dapurnya, kalau pintu depan di situ, nggak boleh begini. Pindah ke sini ya, biar rezekinya masuk. Oh, bagus. Karena ditaruh sebelah sini ya. Sebelah sini jadi masuk. Kalau pintu di sana, ya sebelah sini biar masuk. Oh, makanya. Aku makannya apa? Aku cuma pakai pawon. Pawonnya ngambung tonggo. Daun jeruk, ya daun jeruk boleh tambahin di sini ada sekitar 3 lembar buat yang segini. Karena Jeruknya disobek-sobek ini dah. oh ya biar aromanya itu ngampreng, ngampreng. Biar serem-serem. Soalnya tadi sarapan apa, Bu? Nasi bubuk. Bisa kayaknya dengan ini. Oke, nah salah satu bahan juga yang saya mau kasih di sini adalah petis udang. Ya. Tuh, petis. Kalau nggak ada petisnya rawonnya biasa-biasa aja gitu ya. Petis. Iya, karena apa? Petis ini dia juga punya glutamat alami. Pokoknya semua yang bikin gurih dan natural ya itu bisa dimasukin ke dalam rawon. Daripada kita pakai kaldu kebanyakan ya, mendingan pakai bahan-bahan alami ya. Apalagi di sini Jawa Timur. Petis. Ini petis. Petis udang. Di Jember ini ada terasi dan petis. Waduh, enak Di banget. Kecamatan Buker. Betul nggak Ibu? Punya Jember ya. Luar biasa. Sama kalau untuk rawon itu saya senang tambahin asem Jawa. Siti. Nanti kalau kurang asem ya cium suaminya masing-masing. Iya. Bu, modusnya minta apa nginjem-nginjem ya? Oke, nah ini kita sebenarnya kalau misalnya punya waktu banyak gitu ya, kita bener-bener pakai api kecil kurang lebih setengah jam. Jadi dia bener-bener mateng bumbunya gitu ya. Kalau misalnya mau nunggu sih nggak apa-apa, saya tungguin. Nunggu nggak? Iya. Ini kita masukin di sini. Oh iya nggak boleh, masuk dalam ya. Baru kita kasih serai. Saya pulang dari ini, dari Jember, nanti ini sudah. Ya masa Bu kayak gini nggak laku Bu. Gantungnya nggak laku katanya. Soalnya kalau Carikan jodoh. serai ya. Apa? Percaya Sing wedi ojo wani-wani. Sing wani ojo wedi. Tadi pas jalan sini ada dok, bukan begitu tulisannya. Nempel langsung. Oh iya benar juga. Yang takut, yang berani. Berani jangan takut. Oh ada tercakep asli nih. mana? Asli dari keluarga baik-baik. Iya. Asli Jakarta, Surabaya. Aslinya Tangerang. Ya. Oh Tangerang Ibu ya. Ya jangan kampung Mas saya. Saya di Mau. Oh betul. Dari Zafi. Tangerang ini kan saya gebang. Beto Bu. Tangerang ini gebang beto. Oke, ini sambil ditumis lagi, sebentar lagi saya akan bikin bumbu pecelnya juga ya. Bumbu pecel. Tadi anakku. Gak apa-apa. Ini ya. Ini kompornya. Nanti kita kasih air. Nanti kita kasih liquid atau air, tapi airnya kita pakai yang kaldu. Jadi kaldu sapi di depan situ, itu nanti untuk penambahan dari sini ya. Untuk kuahnya. Nah, kaldunya didapatin dari hasil prestoannya juga. Oke. Karena kita nggak ada ulekan, jadi kita pakai chopper aja.
Tadi udah, jadi keluak, ya keluak yang bagus itu dia satu berat, ya ada bobotnya. Kedua dia kalau di apa namanya diguncang gitu, diguncang dia bunyinya itu bleduk gitu. Jadi bukan bleduk, kalau bleduk dia terlalu kering ya, biasa itu kopong. Tapi harus bleduk atau ada juga berat tapi nggak bunyi, itu biasa penuh. Gitu. Dan kalau kita buka dia basah, nggak kering. Dan tidak ada jamurnya atau warna-warna putih-putihnya ya. Dan keluak itu karena dia ada sianida, kandungan sianida dalamnya harus dipanaskan minimal 26 derajat Celcius. Ya, nanti sianidanya akan keluar, sisanya hanya kelezatan dari konsumsi sendiri. Betul. Ya. Sekarang ini sambal pecel ya. Iya, sambal pecel kita mau buat sambal pecel. Nah, ini jadi kita ada di sini. Nah, Ini bumbunya ya. ya, Oh, ini pecel ya. kacang. Kacang. Udah langsung ini, langsung ini. Ini aja. Semua. Berapa itu? Ada biskuit Pak? Nah, ini udah. Enggak, kacangnya ini sekitar 250 gram. Iya. Ini digoreng aja. Digoreng, tapi supaya warnanya nggak terlalu coklat ya. Ya kalau misalnya ada kulitnya sangrai dulu lah. Itu yang repot. Sekarang bisa beli yang pas. Itu, oke? Kita kasih lagi itu. Choppernya kecil. Iya, kan kita bikin seporsi. Oke. Kencur juga masuk. Nah, telur ya. Nah di sini kan biasa kalau misalnya bikin yang kering itu bisa simpan, tapi kan kita bisa tinggal tambahin aja sama air panas nanti di blend bareng, ya. Itu. Oke, kencur masuk, cabe ya suka-suka, mau cabe merahnya banyak nggak apa-apa, mau cabenya tambah rawit boleh. Ya. Berarti mentahan. Nanti kasih air panas. Ya. Kalau kita bikin yang kering ya mentahan. Ya, tapi kalau mau nanti di apa namanya tambahin air ya bisa, mau disangrai boleh, rebus boleh, atau kalau mau satset ya kasih tuang aja air panas ya di atau rebus sebentar gitu, oke? Bawang, nah, ini yang simpel-simpel aja ya, karena kita pakai dikit ya, bawang sedikit aja. Oke. Kalau ada apa namanya kayak kulit jeruk purut boleh tambahin juga, kulit jeruk purut diparut bagian hijaunya aja ya. Nah, dikit aja, sekitar kurang lebih 1/4 sendok teh. Iya. Jadi keluak itu sianidanya akan terurai di 26 derajat. Sedikit garam, terus kita pakai gulanya, gula kelapa ya. Bilangnya chefnya ganteng bolak balik. Udah punya istri Pak, belum Chef? Nah, tadi saya udah jelasin. Hati-hati ya, jangan diculik ya. Masa nggak laku? Gula merah. Ini saya sengaja karena nyampur kan dia supaya ini. Apa? Oh, saya itu tadinya pengen lama-lamain karena durasinya itu dari 1,5 jam. Tapi kalau kita mau main cepet, ayo ya cepet. Sambal ini sudah selesai kan? Oh gitu. Oh I see. Oh, iya. Ini agak tidur ya. Kecap sedikit lah tambahin. Sedikit kecap. Kecap. Oke, langsung aja kalau gitu kita kasih sama air kaldu. Kaldu masuk. Nanti dibawa pulang. Oke. Saya bawa pulang orangnya aja. Saya sendiri bawa. Jangan, don't worry. Pakai QRIS saja, nanti bisa bayar Rp1, dapat 1 porsi pecel rawon. Gitu. Sudah gampang dipengkap. Ya, tinggal dididihkan aja ya, dididihkan lagi aja.
Biar biar panas langsung kita aduk. Tambah rawit biar enak. Saya suka yang agak pedes. Apa kacangnya itu kayaknya nggak hitam. Ini tinggal disesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Lipi. Kalau diulek itu hasilnya pasti lebih bagus. Kenapa? Karena kacangnya itu dia akan jadi kayak lengket gitu ya. Jadi kalau kita pakai chopper ya memang ngechopnya agak lama aja biar dia keluar semua proteinnya. Sesuai sama kentalan yang kita mau ya. Kasih kecap, betul kan? Burin juga pakai kecap. Nah masuk, nggak boleh ditolak rezeki, diambil ya. Oke, kita percepat aja. Oke. Kita rasain dulu. Udah, jadi garamnya kirologi. Kira-kira kalau kurang nambah lagi. Boleh dicicip dulu. Kita mau tester dulu nih dari QC, quality control dulu. Nah, biasanya kalau pecel itu kan kencurnya kuat ya, tapi karena ini kita rawonnya juga udah kencur, kita bisa kurangin jadi seimbang. Kan garam, aku nggak tahu seleranya Jember nih karena soalnya aku cobain makanan Jember, lumayan manis-manis ya, lumayan manis-manis. Ini manisnya pas. Kurang sedap dikit. Apa tuh rahasianya? Kaldu. Kita pakai kaldu. Boleh. Ada. Sekarang. Itulah masakan. Jadi masakan itu adalah awal dari sebuah budaya. Ya. Jadi kita kalau bisa, kalau memang kita dari daerah itu sebenarnya tahu makanan khas dari daerah kita sendiri masing-masing. Oke. Ini kita rasanya kok kayak pecel ya? Ini kita potong daging-dagingnya ya, daging sandung lamur. Sandung lamur ini adalah dada sapi. Nah, jadi untuk rawon didingin dulu. Didingin dulu selama kurang lebih ya sekitar 10 menitan lah. Kita didingin supaya dia benar-benar masak si bumbunya, ya. Jadi udah kita tumis, kita rebus lagi sampai mendidih, gitu. Makanya baru dari situ kita akan kecilkan apinya. Nah, kalau misalnya kita mau rawon yang enak, biasanya tuh dia airnya akan berkurang sepertiga. Sepertiganya dia akan berkurang ya. Pedes, enak. Enak, lu coba. Udah mantap. Kira-kira kalau saya jualan sini laku nggak ya? Oke, nih kita akan potong daging sandung lamurnya ya. Kita potong biasa kotak-kotak. Sandung lamur betul, karena kita ada lamurnya ini, lepas lapisan lemaknya ini yang bikin rawon ini. Kalau pakai Sama kayak saya berarti. kalau daging isi nggak bisa. Iya. Makanan Jawa Timur yang saya paling suka rawon. Ini kita cemplungin aja ya, masukkan aja langsung. Kita rebus, karena ini sandung lamurnya udah empuk, jadi kita nggak perlu masak terlalu lama. Banyak nih buat bagi-bagi nanti.
Iya, Enak katanya. enak Bu. Boleh. Wah, boleh. Terima kasih. Harus ditiru. Padahal ini masaknya ya ala kadarnya aja sini nih. Apalagi nanti kalau misalnya diaplikasiin juga di dapur yang proper ya. Mantap. Nek bojo kae iki gak usah masak sih, Pedro. Kayaknya kenalan. Bu, jodoh itu sesuai amal dan perbuatan. Saya menyindir diri saya sendiri. Kayaknya Pasangan itu adalah kan jodoh, ya kan. Jadi jangan sampai disesalkan. Tuh. Apa nyesal bojoku lo tinggal Henki, Mas? Bojoku tinggal Henki. Wih, mantap. Yang penting bertanggung jawab, setia. saya bayangin kulit ini. Iya, yang penting ya tanggung jawab, setia, banyak waktu. Banyak waktu. Sekarang begini, Bang. Cara-cara nikah nggak Iya, nggak ada waktu kadang-kadang. Saya pengen bikin usaha ini tapi nggak ada waktu. Coba nanti makanya kita harus belajar memplanning finansial kita, ya kan, belajar sama seminar-seminarnya dari Bank Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini usahanya udah pakai kris semuanya ya. Jadi nggak ada duit bocor. Oke? Semuanya kecatet, semuanya bisa di planning untuk kedepannya. Kira-kira nanti diskonnya mau berapa, ya kan? Mau investasi apa lagi? Boleh. Ya. Enggak, ini iga, kita bikin iga bakar, ya. Oke, nah untuk iga bakar nih kita bikin, maaf ya. Oke, untuk rawon kita kan mau tinggal nanti finishing. Nah, rawon ada juga kunci terakhir adalah tambahin daun bawang sama bawang goreng di akhir sebelum di Mama kepengen. Oke, tahu semua ngapain ajarin? Saya es jeruk. Ternyata mau masak. Terus saya WA. Iya. Kalau ini ya selera, biasanya kita kalau masakan tahu, oh udah enak, udah cukup, gitu kan? Sama daun bawang. Aku kalau bikin bawang goreng ada nonton Oke. 1 kilo 2 kilo. Daun bawang kita pakai bagian hijaunya aja, ya. Karena kalau bagian putih ini lebih baik dimasak. Kecil-kecil boleh. Kalau orang Jawa Iya. Nih, nanti kalau motong bisa begini. Oh, udah sering. Sampai kapok dia kena. Jadi sekarang udah nggak pernah kena lagi. Ya, ada ininya, ada apa namanya rumusnya supaya nggak kena dan bisa motong cepat. Jadi bayangin ini suami, ini istri, ya. Jadi suami yang kerja, istri yang ngatur. Tebal tipisnya ini istri yang ngatur. Selama suami ini nempel sama istrinya, ya, maka tidak akan ada yang terluka. Itulah hikmahnya, Chef. Kalau istri keluar sedikit, maka akan kena. Nah, itu dia. Yang terluka siapa? Istrinya. Istrinya yang terluka ya. Hati-hati. Makanya suami-suami itu kalau rumah tangga yang benar adalah suami selalu salah, ya, istri benar. Tapi kalau sampai suaminya yang benar, istri yang salah, wah udah bahaya itu rumah tangganya itu. Oke, jadi kalau suami-suami sekarang yang masih kerasa salah terus ya, berarti normal. Hidupmu di jalur yang tepat. Oh, benar. Kita mikir ya, orang marah itu kan keluarin energi kan. Berarti harusnya kita berterima kasih sama orang yang marahin kita, ya. Siapapun itu, mau istri, mau teman kerja, ya. Enak sudah rawonnya. Oke, yuk. Ini kita Apa lagi, Chef? langsung kita plating dulu aja, ya. Belum Ini pecel lucu, udah yang oke. sampai merasuk ya. Sampai merasuk ke semua. Nah sekarang yang
kedua. Yang kedua kita ada iga bakar. Oh, Nah, iga bakar. iga bakar ini gampang banget buatnya dan cocok juga buat usaha. Ya. Ini kita sampai plating kan ya? Oke, saya ada. Bu, kalau chef Rafael ini masakan rawon satu, kaos tangan satu, jadi lupa. Kalau jalannya disimpan ini. Cucian. Sampai pulang. Terakhir untuk semir. Sampai pulang. Gak apa-apa. Kita kasih unjuk. Sampai gulung katanya, tahu nggak? Ya. Nah, Sampai bolong kita kasih unjuk yang nasi ini loh. iya, mau pecel rawon nggak pakai nasi, wah. Hah? Iya, kalau banyak ya. Ini nasi diet gitu. Ya. Nasi aja nasi. Nah, biasa kalau chef-chef itu kan pengennya dibikin cantik-cantik gitu, terus yang nasi di sini, rawonnya sebelah sana, terus ada lagi sini. Gak semua masakan bisa seperti itu. Ya, kadang-kadang cara kita makan aja. Ya, kalau nasi padang kita makan pakai sendok, rasanya beda kalau kita makan pakai tangan. Gitu, ya. Nah, begitu juga sama hidangan. Jadi kita nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita Indonesian food, kita harus memang terusnya. Kalau kita bisa misalnya bayangin aja makan gado-gado, ya kan? Yang digulung-gulung gitu kan, digulung sama kol gitu satu, terus dikasih sausnya sedikit, gitu. Enak gak makannya? Gak enak, jadi harus diaur. Jadi kita sebagai pekerja di dunia kuliner juga harus kasih inti masakannya gitu. Gak semuanya itu soal yang cantik itu artinya enak. Kadang-kadang kelezatan abadi adalah cantik yang natural. Gitu ya. Speak lagi. Ya, masak itu penuh dengan filosofi. Ya. Oke, kita tes dulu rasanya. Bubuk ini kan biasa dia udah ada bunyinya sedikit. Maaf, Mas. Tinggal dikit lagi. Nanti saya mau approval Ibu Rindu sama Ibu Gunawan. Oke. Enak Bu. Kaldu jamur. Kaldu sapi juga boleh. Ini aku bikin agak kental ya, karena buat nasi, buat pecel. Tapi biasanya kalau mau ngajar untung banyak, ya cair aja. Ya. Nah, rawon itu harus ada rasa asamnya sedikit. Kalau nggak ada rasa asamnya, itu bukan rawon pada pakai kaki. Jadi, nah ini kirologi juga. Biasa kalau semakin sering masak, semakin bisa kiro-kiro. Ya. Kilo-kilo ya, bukan kilo-kilo. Palembang Jember. Enak. Oke, sekarang saya pede. Kita lihat tanya sama Wali kalau lihat. Itu ada sendok, ada sendok. Siesta. Kalau nggak besok gue dipecat. Bu, minta. Chefnya kepengen. Oh, serius? Saya nggak percaya. Kayaknya kurang aduk lah. Oh, ini sih. Oh, situ. Oke. Kalau keasinan tambah air. Tambah air. Kalau kurang asin nambah lagi. Tambah garam. Hidup nggak usah bikin susah, Bu. Enak sudah, ada yang suka asin, ada yang Serius? suka ada. Pas sudah Apa? Saya mau kawin lagi. Ini tentang masak ini. Oh iya. Masak ini coba ini. Masaknya di baby. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai nasi. Nah. Hauja. nasi.
Kalau menurut saya ini oke, mungkin ya lidahnya beda ya. Nah itu dia. Jadi benar-benar di tempat harus ada asamnya tapi bukan asam banget ya. Kalau asam banget itu artinya kerupuknya jangan terlalu asam ya. Tadi dikasih asam Ibu. Asam Jawa. Betul. Kita letakkan di sini untuk rawonnya, dagingnya. Di atas dulu ya. Oke. Kuahnya kan jadi dikit-dikit aja gitu. Samping. Iya, kalau kita kan kuahnya banyak. Iya, sama ini dicampur pecel. Basah kayaknya ya. Kita kasih sama sayuran tadi. Pulang bareng chef. Apa? Kurang garam. Enggak pas. Enak. Tapi ya itu kalau garam, lada itu beda merek, beda asin juga loh, ya. Jadi harus memang disesuaikan sama bumbunya masing-masing. Enggak pakai Jadi, merica teh, chef. pakai sedikit. Tadi ada ya? Ada, tambah sedikit. Tapi mericanya merica putih ya. Iya. Karena kalau pakai merica yang hitam, lada hitam beda lagi aromanya. Ini saran penyajian. Iya, enggak banjir. Soalnya biar Isu. pecelnya biar enggak melebar. Iya. Nah, masih ada rawon kan harus ada apa? Telur asin ya. Nah, telur asin bisa sama. Oke. Kalau mau tambahin yang hijau-hijauan bisa pakai. Oh, anu buat plating. Buat hiasan. Enggak, soalnya dia Oke, Yowis. Ya ini sudah jadi rawonnya. Pecel rawon terakhir ya. Belum jadi, ini kurang. Lupa. tuh, iganya enggak jadi. Iganya nanti saya bikin deh. Udah masukkan. Takut kemalaman. Ya. Satu di sini. Kan kalau biasa. Iya. Kalau mau oke, sini saya pakai apa namanya? Jadi sistemnya enggak banjir. Apa namanya grillan yang portable, jadi tinggal nanti kita masukin ke saus ya, habis itu kita bakar. Udah. Kalau buat penyajian ya, ini saya sukanya kalau pecel kan ketemu sama kacang udah biasa, ya kan? Ini rawonnya yang kita kasih, jadi nanti makannya diaduk. Ini yang ngerasain siapa sih? Nah, yang ngerasain apa kita kasih tanya jawab aja dulu. Oke, jawab ya. Boleh. Hadiah ini ya. Tapi sebelum dirasain, mohon izin boleh difoto dulu semuanya. Oh, boleh. Monggo silakan teman-teman fotografer boleh bersiap-siap untuk memfoto masterpiece yang hari ini. Mau foto dulu silakan karena di foto dulu ini. Nasi rawon pecel. Di atas rawon